Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zaman Marhuman dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin wala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia, pada acara Kalam Barokah Kajian Islam Berbagi Informasi Karena Allah, telah hadir bersama saya, sahabat saya, rekan saya, Ustadz Abu Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Gimana kabarnya juga Ustadz Diat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. Ustadz Diat sehat, saya juga sehat. Alhamdulillah afiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustadz, ada beberapa pertanyaan dari beberapa rekan-rekan sahabat kita dari official Alihya. Di antaranya pertanyaan itu yang bisa saya coba simpulkan. Tapi kita batasi dulu ya Ustadz Diat ya. Oke, Jadi kayaknya supaya tidak meluas ya. Iya, jadi pembahasan kita ini kita sepakati obrolan kita terkait dengan makruhat dan Perkara yang makruh perkara yang makruh dan perkara yang membatalkan. Membatalkan. Baik, setuju. hanya itu saja. Setuju. Jadi sementara ini itu saja. Dan itu pertanyaan cukup banyak terkait Ya, dengan masalah itu. betul. Di pertemuan sebelumnya agak sedikit meluas. Betul. Tapi sekarang kemudian coba kita batasi di pembahasan tentang apa yang dimakruhkan dan apa yang membatalkan. Membatalkan puasa. Baik. Mau saja yang baca pertanyaannya atau gimana nih? Boleh, saya coba bacakan dulu. Kita bahas sama-sama, Ustadz. Iya. Biar lebih enak. Ini dari ikhwanuddin.cwg. Bagaimana hukumnya Ustadz bila bersiwak dan memakai wangian pada siang hari? Itu yang pertama. Yang kedua dari Nisalvina _, jika gosok gigi di saat puasa itu boleh atau tidak Ustadz? Yang ketiga dari RFDZ _ RDZ. Saya ingin bertanya Ustadz, jika gosok gigi menggunakan odol di saat puasa apakah itu membatalkan? Baik. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya kan kalau kita lihat pertanyaannya ada kesamaan. Yang pertama kalimatnya memakai kalimat bersiwak. Betul. Yang kedua kalimatnya memakai kalimat gosok gigi. Betul. Yang ketiga juga gosok gigi. Tapi yang pertama ada tambahan wangi-wangian. Wangi-wangian. Mungkin kita berikan pemahaman dulu kepada sahabat Zaman Marhuman kita. Apa sih bedanya bersiwak sama gosok gigi? Pada dasarnya bersiwak itu menggunakan sesuatu akar yang memang tumbuh di Jazirah Arab, yang semakin ada rasa pahit akan semakin bagus, dan itu sangat dibutuhkan oleh kebutuhan daripada gusi gigi kita ini. Adapun odol itu adalah aplikasi daripada penggunaan siwak. Tapi siwak itu sendiri kan sebenarnya artinya menggosok ya secara bahasa ya. Secara bahasa menggosok. Jadi maknanya sebenarnya secara umum sama. Makna menggosok gigi, makna memakai kayu arok misalnya. Betul. Gitu ya. Itu maknanya sebenarnya sama secara bahasa. Betul. Hanya kemudian siwak itu secara spesifik biasanya dikaitkan dengan pemakaian kayu arok. Betul. Gitu ya. Ini kan pertanyaannya terkait dengan puasa Ustadz. Berarti kan kaitannya dengan penggunaan siwak untuk membersihkan rongga mulut saat sudah mulai berpuasa. Betul. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah ini kelompoknya, ini sebenarnya kelompok makruh saat ini. Betul. Ini kelompoknya kelompok makruh. Apa yang dimakruhkan untuk dilakukan. Itu pun tidak sepanjang waktu. Betul. Tidak mulai dari terbit fajar sampai kemudian terbenam matahari menjadi makruh, tapi justru yang menjadi makruh itu adalah ketika setelah zuhur. Setelah zawal. Atau kemudian disebutnya ba'da zawal. Ba'da gitu zawal. Ya. Ba'da zawal. Setelah sholat zuhur atau setelah azan zuhur. Artinya setelah zawal itu mungkin kondisi mulut ini memang sangat berbeda dibanding sebelum zuhur saja. Betul. Sangat bau menurut kadar penciuman kita sebagai manusia. Dan kebiasaannya yang begitu. Ya. Biasanya perubahan bau mulut itu terjadi ba'da zuhur atau ba'da zawal. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi la khalufu fami shaim atyabu inallahi min rihil misik." Atyab. Demi Allah, la khalufu fami shaim atyabu inallahi min rihil misik. Bau mulut, sungguh bau mulut orang yang puasa itu di sisi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Lebih wangi dibanding minyak kasturi. Lebih harum, lebih wangi dibanding minyak kasturi. Yang minyak wangi yang paling wangi yang diambil daripada bagian tubuh menjangan. Masya Allah. Di sisi Allah artinya ini ada sebuah hikmah Zat ya. Ada sebuah hikmah, artinya
tidak diperbolehkan bagi kita untuk menghilangkan bau tersebut setelah zawal. Betul saja, setuju itu. Nah, ada rahasia Allah. Rupanya yang Allah ada kemudian hikmah. Ada hikmah. Di dalam diskusi kita pernah ngobrolin misalnya tidak diperkenankan atau makruh seseorang membuang itu. Gimana Ustaz Diyat? Ibarohnya kira-kira gimana itu? Iya, saya teringat perkataan daripada Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya. Wa yukrul alku wa dzauqun wahtijam wa majma'in indal fitrisyam. Dimakruhkan salah satu diantaranya adalah ketika kita berbuka puasa, membuang minuman pertama itu keluar. Jadi kita minum dan apa yang kemudian ada di rongga mulut ini kita buang. Itu tidak boleh. Itu makruh karena menghilangkan keberkahan. Sangat sungguh luar biasa. Artinya syariat Islam ini mengajarkan kepada kita apa-apa yang dilarang itu feedbacknya banyak sekali, manfaatnya untuk tubuh kita. Berarti termasuk kaitannya dengan membersihkan rongga mulut setelah zawal yang memang umumnya berubah. Betul. Berarti menghilangkan keberkahan puasa itu sendiri. Yang berlangsung dari mulai zawal sampai terbenam matahari. Betul, Ustaz. Masya Allah. Berarti ini kaitannya makruhnya bukan hanya kaitannya pakai sikat gigi dan odol saja. Betul. Ya? Artinya makruh itu membersihkan rongga mulut. Betul. Karena menghilangkan nilai keberkahan yang ada. Betul. Masya Allah. Dan itu tuh coba diulangi lagi Sat, yang kalimat yang tadi supaya kemudian jadi paham nih, karena itu jarang disampaikan terkait dengan membuang bekas asar apa yang diminum di saat berbuka. Kita ingat halaman berapa? Itu halaman berapa itu saja? Wa yukrul alkun. Dimakruhkan alkun itu mengunyah-unyah sesuatu benda yang memang tidak ditelan. Itu pertama makruh. Wa yukrul alkun wa dzaukun itu mencicipi. Kalau ibu-ibu yang di dapur memang ada kebutuhan mencicipi boleh. Tapi kalau kita datang ke dapur kita mencicipi yang tidak ada kebutuhan, makruh. Wa yakrul alku wa dzaukun wahtijam, hijamah. Mungkin akan kita bahas di lain waktu saja masalah hijamah. Yang hijamah itu mengeluarkan darah. Yang berikutnya adalah wa majma'in, membuang air ketika berbuka pertama kali yang masuk ke dalam. Jadi kalau diaplikasikan tuh minum, kemudian dia berkumur dan dia buang. Itu tidak boleh. Makruh hukumnya. Inda fitril siam, ketika berbuka puasa itu dimakruhkan. Dan ini memang banyak masyarakat awam yang belum mengetahuinya. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia pada hari ini kita sampaikan sesuatu yang sangat berharga sekali tentang ilmu. Dimakruhkannya kita membuang sesuatu yang sudah kita makan ketika suapan pertama ketika berbuka puasa, itu hukumnya makruh. Berarti jika dikaitkan dengan yang tadi, kita ulangi lagi kalimatnya. Betul. Dengan pertanyaan tadi, jika dikaitkan dengan masalah membersihkan rongga mulut setelah zawal itu sama. Artinya menghilangkan keberkahan puasa itu sendiri. Satu lagi saja terkait dengan pembahasan kita masalah sikat gigi atau bersiwak, ternyata ada yang membolehkan. Oh ya, membolehkan untuk siwak setelah zawal. Gimana? Tidak memakruhkan maksudnya. Memakruhkan. Di antaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak memakruhkan bersiwak, membersihkan rongga mulut setelah zawal. Ini yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Ruslan, amastiaku shaimun ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Sahih. Hadza huwa. Ya. Artinya bila ada yang dari sahabat-sahabat zaman Mahruman, bila ada yang melaksanakan atau melakukan siwak gosok gigi pada zawal, artinya boleh-boleh saja. Boleh. Selama kondisinya memang dia paham terhadap tentang ilmu ini. Iya. Kondisi dia memang memahami dasar ilmu. Nah, memahami dasar ilmu tidak harus kemudian dia baca kitab, kemudian dia harus hafal seperti Ustaz Jihad gitu ya, Zubat misalnya gitu. Cukup dia kemudian mendengar rujukan dari para asatidz atau melihat, terutama pas melihat salah satunya begitu. Seperti ini. Betul. Jadi itu bisa dijadikan sebagai rujukan. Ketika dia memilih untuk tidak membersihkan rongga mulutnya, dia tahu dia memilih misalnya pandangan yang tidak membolehkan atau hukumnya makruh.
Dan saat dia memilih kemudian dia tetap membersihkan rongga mulutnya ba'da zawal atau ba'da zuhur, dia juga tahu bahwa itu kemudian dia rujuk kepada pandangan Imam Ada Nawawi dasar misalnya. hukumnya. Ada dasar hukumnya. Itu penting. Artinya apapun pilihannya, selama ada dasar hukumnya itu menjadikan sebuah ibadah, Ustaz. Alhamdulillah. Sahih. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustaz, bisa kita lanjut ya? Lanjut ke dalam pembahasan berikutnya. Ini sebenarnya masih nyambung saja. Sebelum kita bahas wangi-wangian, kita bahas tentang kumur-kumur dulu. Gimana sih kondisi orang yang berkumur pada saat berpuasa? Nyambung ini kan? Dia tadi membersihkan rongga mulut. Nah sekarang hampir sama seperti membersihkan rongga mulut, tapi dengan cara berkumur. Bagaimana Ustaz? Artinya ini berkaitan dengan waktu nggak? Atau memang setelah zawal tidak boleh? Nah ini sebenarnya kaitannya dengan berkumur itu berkaitan dengan masalah yang memang disyariatkan atau tidak? Artinya disyariatkan itu ketika dia mau wudu ya. Jika berkumur itu pada saat wudu atau mandi, yang itu memang disyariatkan, hukumnya tidak makruh. Tidak makruh. Walaupun misalnya ketika berkumur, misalnya ada yang lolos. Ada yang lolos, meskipun ada yang lolos, selama tidak mubalaghah. Betul. Selama mubalaghah artinya tidak berlebihan atau dikumur-kumur. Nah, gini dulu. Untuk memahami mubalaghah sebenarnya kita pahami dulu batasan rongga mulut dengan bagian jauf atau rongga hidung dengan lubang hidung. Untuk jauf di rongga mulut itu batasannya adalah huruf keluarnya huruf makharijul huruf A. Ha. Itu yang kemudian disebut jauf. Jadi kalau masuk kemudian sampai ke situ dan kemudian dimubalaghahkan, maksudnya sampai ke batasan itu, huruf H itu, dan kemudian ditelan, batal. Sampai huruf H saja. Iya, selama tidak mubalaghah. Begitu juga hidung, memasukkan air ke hidung sampai kepada lubang. Beda antara rongga hidung sama lubang hidung. Betul. Yang biasa kemudian kita pergunakan air, kita sedot dan kemudian sakit di bagian sini, nah itu yang kemudian disebut lubang hidung. Artinya selama masih ada di rongga hidung nggak ada masalah. Artinya selama masih ada di rongga mulut pun nggak ada masalah. Air sampai rongga hidung nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Begitu juga masukkan air ke rongga mulut tidak ada masalah. Selama kemudian tidak dimubalaghahkan sampai di bagian ujung. Begitu juga sampai di bagian lubang hidung tadi. Nah, itu juga sama jika ada yang bertanya bagaimana masukkan jari ke lubang hidung. Ngupil. Menarik nih. Ada bahasa yang lebih itu nggak? Kayaknya ngupil tuh udah paling lembut saja. Saya belum pernah ketemu bahasa yang lebih bagus. Bahasanya itu. Katakan tuh bahasa yang dipakai gitulah. Hanya jari yang berbeda. Jari yang berbeda. Intinya sebenarnya permasalahannya adalah memasukkan sesuatu ke lubang hidung. Boleh atau tidak gitu. Apakah pakai tisu, atau apakah pakai cotton bud, atau apakah pakai jari gitu. Selama itu masih di lubang hidung, masih di rongga hidung nggak jadi masalah. Artinya nggak batal. Iya. Dan nggak mungkin juga kan jari sampai di sini gitu ya, sampai di lubang hidung itu juga nggak mungkin juga gitu. Kecuali bagian rongga mulut. Itu yang sangat mungkin. Nah itu dulu batasannya terkait dengan kumur-kumur. Kalau disyariatkan dan tidak mubalaghah, tidak jadi masalah. Meskipun kemudian masuk tertelan, nggak masalah. Tapi kalau di luar syariat, enggak, dimubalaghahkan dulu Ustaz. Kalau dimubalaghahkan berarti dia dipastikan batal. Dimubalaghahkan dan tertelan batal pasti. Nggak sengaja. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau tidak disyariatkan? Tidak disyariatkan artinya kumur-kumur yang di luar wudu. Itu Ustaz ya. Kita pakai logika hukum yang tadi. Jika yang disyariatkan saja dimakruhkan, misalnya mubalaghah, mubalaghah kan makruh. Betul. Tidak puasa, hukumnya sunnah. Tapi pada saat puasa, hukumnya makruh. Maka melakukan memasukkan air ke rongga mulut, juga ke rongga hidung, dan kemudian itu tidak disyariatkan gitu ya, dan kemudian tertelan, hukumnya membatalkan puasa. Nggak ada ampun. Batal puasa. Jadi logika hukumnya jelas. Jadi jangan menghilangkan dahaga kumur-kumur. Resikonya sangat besar ya. Walaupun mau di penghujung waktu maghrib, batal. Beberapa saat lagi mau azan. Batal. Harus kodok. Rugi saja. Rugi sekali. Jadi artinya perbedaannya adalah kumur-kumur yang disyariatkan dengan yang tidak disyariatkan. Betul. Perbedaan besarnya ada di situ. Kumur-kumur yang disyariatkan sama kumur-kumur yang kemudian tidak disyariatkan. Itu yang harus harus dibedakan antara yang disyariatkan sama tidak disyariatkan. Ada nggak contoh yang tidak disyariatkan, Ustaz? Sepertinya disyariatkan tapi sebenarnya tidak disyariatkan gitu. Mungkin satu Ki. Dia kumur-kumur itu sunahnya 3.
Oh, yang keempat kelima, Zat. Yang keempat kelima itu tidak disyariatkan. Berlebihan ya. Berlebihan. Nah, apabila itu terjadi, itu masuk kategori yang tidak disyariatkan. Tidak disyaratkan. Ya, kemudian tertelan, batal puasa. Batal puasa. Nah ini pertanyaan terkait dengan kumur-kumur. Sekarang tentang wangi-wangian. Ini pertanyaan dari pertanyaan pertama, Zat. Bagaimana hukumnya bersiwak dan wangi-wangian pada siang hari? Mempergunakan wangi-wangian itu dibolehkan apa enggak sih? Parfum, Zat, ya? Parfum. Kalau kita lagi sholat, sunnah kita pakai wangi-wangian. Sunnah kemudian tidak merugikan orang lain. Nah sekarang lagi puasa itu berangkat kerja, boleh nggak? Nah itu kemudian jadi pertanyaan. Bagaimana kita bahas nih? Ini penting kemudian disampaikan ke masyarakat. Memakai wangi-wangian itu kan sifatnya ini, Zat, ya, menunjukkan sebuah performance, meningkatkan jati dirinya dia. Biasanya kalau hendak pergi ke kantor, pergi ke kondangan, pergi ke suatu acara, bisa memakai wangi-wangian. Nah, khusus di bulan suci Ramadan ini, hal-hal yang sifatnya itu tanawul syahwat al-mubahat, artinya menikmati kesenangan yang mubah. Karena pakai wangi itu mubah, Zat. Menikmati kesenangan yang mubah. Digarisbawahi mubahnya, mubah ya. Dasarnya harus mubah. Harus mubah dulu. Bukan haram. Kalau haram udah nggak ada cerita lagi, nggak boleh. Nah, mau pakai wangi-wangian, kalau mau pakai wangiannya misalnya mau sholat, itu mubah. Memakai wangi-wangiannya untuk berangkat kerja misalnya. Kalau untuk menggayat lawan jenis itu udah nggak ada pembahasan lagi, udah jelas masuk di situ, nggak masuk ke dalam pembahasan kita. Artinya meskipun sama-sama minyak wangi, jawabannya sudah pasti itu tidak boleh. Nah ini yang sifatnya perkara yang menikmati kesenangan yang mubah, memakai wangi-wangian, hukumnya makruh. Termasuk menonton acara, entah itu cerita berseri, menonton YouTube. Mungkin seperti yang pernah ditanyakan ya. Pernah ada pertanyaan dari saudara kita ya, dari zaman marhuman, nonton drakor boleh nggak? Nah, selama cerita berseri itu tidak mengarahkan kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya, selesai. Jangan banyak tanya lagi. Selama cerita itu tidak membawa kita semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulnya, nggak usah ditanyakan lagi. Itu sudah pasti tidak boleh. Kecuali kalau teman-teman, saudara-saudara kita zaman marhuman nonton tayangan YouTube ceramah guru-guru kita yang istiqomah, Ustaz Aldus Somad, Abah Guru Sekumpul almarhum, Tuan Guru Zuhdi almarhum. Kita tonton, itu meningkatkan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul. Itu diperbolehkan. Tapi yang sifatnya yang melayani itu dimakruhkan. Dalam arti kata makruh, puasa nggak batal, tapi ganjaran pahalanya selesai, nggak ada apa-apanya. Hanya dapat sekedar menahan lapar dan haus. Nah, di antara yang makruh itu memakai wangi-wangian. Yang kedua adalah melihat. Yang ketiga mendengarkan. Mendengarkan yang mubah, mendengarkan lagu. Biasa anak muda sekarang untuk menghilangkan kejenuhan dia setel lagu. Lagunya gimana? Selama lagu itu tidak mendekatkan kepada Allah dan tidak semakin mencintai Rasulullah, selesai, nggak usah dibahas lagi. Itu dah makruh. Tapi kalau lagunya kecintaan kita menambah cinta kepada bunda kita Aisyah, menambah kecintaan kita kepada bunda Khadijah, lagu-lagu sholawat, itu diperbolehkan. Jadi artinya pertanyaan dari saudara kita, bagaimana hukumnya pakai wangian? Makruh. Selama bulan suci Ramadan. Padahal sebenarnya pakai wangi-wangian di luar bulan suci Ramadan, di waktu sholat. Ini waktunya semua waktu. Semua waktu. Bukan hanya ba'da zawal. Semuanya, semua waktu. Dan semua waktu itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu hukumnya makruh. Ya, karena esensi daripada berpuasa itu kan menekan semua keinginan yang sifatnya itu kita bersenang, menikmati hal itu, ditekan sedemikian rupa, mendidik jiwa kita untuk tidak melakukan hal itu. Sehingga memakai wangi-wangian yang membuat kita bangga, senang, berbeda dengan orang lain. Itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh ditakan. Jika pada saat di luar puasa saja hukumnya sebenarnya sunnah, dan pada saat berpuasa hukumnya makruh, apalagi nonton TV, apalagi dengerin musik, main game, Mobile Legend, PUBG segala macam. Makruh. Wah, bukan hanya sekedar makruh, Ustaz.
menyanyiakan waktu. Bisa jatuh ke dalam haram. Bisa jadi. Karena memang menyanyiakan waktu. Kesempatan yang Allah sudah berikan dalam 12 bulan, dalam setahun itu 1 bulan semua amal ibadah dilipat gandakan, tapi disia-siakan. Itu sangat makruh sekali, Ustaz. Jadi ini penting ya, terutama untuk pendidikan anak-anak nih. Betul, pendidikan anak-anak. Penting sekali. Dari urusan yang kecil itu bisa melebar kemana-mana. Ya, karena sepengetahuan saya bila seseorang jahatnya hiburan main game itu, Ustaz ya, itu ada sebuah permainan itu tidak bisa di-pause, tidak bisa dijeda, sehingga dia harus tuntas main. Ketika orang tua memanggil, karena dia diharuskan menyelesaikan permainan, diabaikan panggilan orang tua, dia harus selesaikan permainan game itu. Dan hukumnya? Dan ini sangat bahaya, Ustaz. Dan itu kita diajarkan ketika orang tua, kita diskusi dengan orang tua, kita ada ucapan aja sudah tidak boleh. Apalagi ini bilang, bentar mah, nanti dulu. Masuknya durhaka. Dan ini artinya orang tua itu sudah mengantarkan anaknya supaya durhaka kepada mereka. Fasilitasnya dari orang tua. Fasilitas orang tua. Dan orang tua komplain, kok anak saya durhaka? Padahal orang tua yang telah memberikan fasilitas kepada anaknya supaya anaknya durhaka kepada dirinya. Baik. Nauzubillah. Baik, saat kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya. Ini sebenarnya juga masih ada kaitannya. Kalau tadi siwak, kemudian berkumur. Ini sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan ludah? Oh ya, cukup menarik ini, Sat. Ludah tuh tertelan. Karena banyak kalau lagi puasa itu biasanya ludah suka ingin keluar, Sat ya. Iya, ludah itu lebih banyak gitu. Iya. Jadi jumlahnya itu banyak. Sehingga pertanyaannya, bolehkah seseorang menelan ludah yang sudah ada di rongga mulut? Iya, gimana, Sat? Jadi menelan ludah saat berpuasa itu, baik puasa sunnah atau puasa wajib ya, sama hukumnya itu ya. Hukumnya adalah boleh, tapi dengan 3 syarat. Boleh menelan ludah yang ada di dalam rongga mulut. Artinya ludah ini belum keluar dari bibir ya? Betul, itu salah satu syaratnya. Iya. Jadi syaratnya ada 3. Syarat yang pertama, ludah tadi tidak bercampur dengan najis dan kemudian ditelan, nggak boleh. Artinya di dalam mulut ini tidak ada najis. Misalnya gusinya berdarah. Oh iya. Terus kemudian ditelan. Itu bisa membatalkan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ludahnya belum keluar dari batas rongga mulut. Oh, artinya ketika orang sedang tertidur mungkin, Sat ya, ngacai itu ya. Terus kemudian, atau dia sengaja main-main kan, Sat? Iya, terus kemudian dihirup kembali. Sudah keluar dari batas rongga mulut, kemudian dihirup kembali. Batal puasa. Walaupun ludahnya belum terputus, Sat ya. Betul. Yang ketiga, belum bercampur dengan zat yang lain yang ada di dalam mulut. Iya, misalnya seperti odol, iya. Odol, kemudian kopi, itu sudah bercampur, kemudian ditelan, batal. Salah satu dari 3 syarat ini tidak terjadi, maka batal. Hukum menelan ludah. Selain 3 ini boleh, nggak ada masalah. Selama kemudian tidak bercampur dengan zat yang lain, selama kemudian belum keluar dari batas rongga mulut, dan selama tidak bercampur dengan yang najis, meskipun ludahnya jumlahnya banyak, tidak membatalkan puasa. Mungkin itu hikmah daripada kita diberikan jeda waktu imsak, Sat ya. Setelah sahur kita gosok gigi, kumur-kumur, membersihkan sesuatu yang menyisa di gigi ini. Ini menarik, Sat. Sambil mungkin jadi ingat gitu ya terkait dengan imsak. Jadi kita punya jeda imsak, tadi Ustaz sebutnya jeda imsak. Jeda imsak itu sudah seseorang memang sudah tidak diperbolehkan makan atau masih diperbolehkan makan? Oh ya, imsak tuh mungkin mirip seperti kalau kita sedang berkendaraan di lampu merah itu lampu kuning ya, aba-aba. Artinya jangan sampai kebablasan kelewat. Biasanya berapa menit sih? Standarnya biasanya kalau di masyarakat kita di Indonesia ini, orang-orang di musola masjid itu sudah mulai meneriakkan melalui speaker itu biasanya 15 menit sebelum azan ya. 15 menit atau 10 menit ya? 10 menit yang ngasih peringatan, warning, aba-aba. Artinya masih ada 10 menit loh. Ini sisakan waktu untuk kumur-kumur, gosok gigi, bersihkan rongga mulut. Jangan sampai yang terjadi yang tadi itu, betul. Ada sisa-sisa daging, biji cabai. Biji cabai tertelan termasuk batal, Sat ya? Batal. Nah, artinya memang ini harus diperhatikan di waktu imsak itu diperlukan memang membersihkan yang ada di rongga mulut, jangan sampai ada yang tersisa sedikit pun. Sehingga jangan sampai gara-gara 1 biji cabai puasa kita jadi batal. Jadi batal jadinya. Dan itu yang terjadi yang seperti contohkan tadi, beberapa menit sebelum adzan. Kemudian itu terjadi. Itu sangat merugikan. Betul.
Jadi tidak bisa digampangkan gitu ya. Tidak bisa dianggap sepele saat imsak itu. Jadi memang manfaatkan imsak itu dengan sebaik-baik mungkin. Jangan coba-coba untuk masih menyempatkan minum ketika sudah mulai waktu imsak. Karena apabila sudah pas dia minum dan azan, bersama dengan azan, itu sudah masuk waktu subuh. Waktu subuh. Dan sebenarnya dia sudah terlewat dari sudah batas terlewat waktunya. dari batas itu. Karena nggak mungkin muazin azan kecuali sudah masuk waktu. Nah, ketika dan batal udah pasti. Batal, udah pasti batal. Dan kerugiannya adalah dia harus qada dan dia harus imsak sampai terbenam matahari, statusnya sama seperti orang puasa, menahan lapar dan haus. Sangat rugi. Baik. Aduh, ini menarik sekali, Ustaz. Kita ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang lain yang kemudian bisa kita jawab, tapi kelihatannya gimana Sajid waktunya? Kita dikasih kesempatan oleh produser kita nih, Mas Tulus, untuk menjawab beberapa pertanyaan lagi, Ustaz. Oke. Ya. Jadi masih bisa kita jawab pertanyaan. Masih bisa, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Ini juga kemudian ada kaitannya. Masih berkaitan dengan puasa ya? Betul. Ditanyakan oleh sahabat kita div__ZK. Apakah diinfus dapat membatalkan puasa? Memasukkan jarum. Diinfus, iya, memasukkan jarum. Yang kedua dari sahabat kita Satri Algoni. Oh ya, kenal saya ini. Oh, kenal ya? Kenal. Oh gitu. Pertanyaannya, batalkah puasa jikalau kita disuntik? Nah, kalimatnya ini diinfus dan disuntik. Nah, pertanyaannya, batal tidak? Kan suntik dan infus itu tidak lewat rongga mulut. Betul. Suntik dan infus itu tidak dimasukkan di dimasukkan di rongga secara langsung misalnya. Mungkin, gitu ya. Sahabat perlu diperjelas, rongga mulut, rongga yang ada di tubuh ini apa saja. Iya. Dan termasuk jof itu apa saja, biar ketika kita penjelasan ini biar nyambung, Ustaz. Betul. Jadi rongga itu sebenarnya rongga yang terbuka. Ya. Itu adalah mulut. Yang kedua hidung. Yang ketiga adalah telinga, tidak termasuk mata. Ini pendapat jumhur Imam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Jadi rongga itu mulut, kemudian hidung, kemudian telinga. Tiga ya. Iya, 3 plus kubul dan dubur. Ya. Itu yang kemudian disebut rongga terbuka. Ya. Yang kalau masuk ke dalam salah satu dari rongga tadi, batalkan puasa. Nah, pertanyaannya muncul. Bagaimana kalau bukan di rongga yang disebut tadi? Jarum suntik tidak masuk ke dalam salah satu lubang ini. Di antaranya infus dan jarum suntik. Itu bagaimana, Ustaz Jiyad, terkait dengan masalah ini? Pertanyaannya bisa kita ambil kesimpulan sama antara jarum suntik dan infus sama-sama memasukkan suatu benda ke dalam tubuh. Dalam ini diperbolehkan ketika kondisi darurat, diperbolehkan menyuntik, memasukkan jarum suntik ke dalam tubuh. Tapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batal atau tidak batalnya puasa. Pendapat pertama mengatakan batal hukumnya, Ustaz. Batal. Pertama batal. Mau suntik, mau infus, batal. Mungkin suntik itu diidentikan dengan obat ya? Iya, memasukkan cairan. Tapi kalau infus tuh diidentikan dengan makanan. Bisa suplemen, bisa cairan. Yang pertama itu batal dengan alasan karena memasukkan jarum ke dalam tubuh. Itu alasannya yang pertama. Yang kedua, tidak batal, Ustaz. Tidak batal. Yang pertama batal. Mau infus, mau jarum suntik, batal. Yang kedua tidak batal. Tidak batal, karena tidak melalui rongga yang tadi. Tidak batal. Nah, yang ketiga ini tafsir, Ustaz. Dan ini menarik. Mungkin tafsirnya ini yang kemudian banyak dipakai oleh para ulama ya. Para ulama. Khususnya di mazhab Syafi'i. Betul. Yang ketiga itu tafsir, jika disuntikan cairan itu disuntikan ke dalam tubuh itu berupa cairan yang sifatnya itu suplemen makanan, entah itu membuat tubuhnya staminanya jadi meningkat, jadi kuat. Yang biasanya sekarang dipakai itu vitamin C. Betul. Yang sifatnya memberikan kekuatan tubuh, Ustaz. Maka hukumnya adalah batal puasa. Makanan, suplemen itu batal puasa yang sifatnya membuat tubuhnya jadi kuat. Tapi kalau untuk mengobati gimana? Itu masuk ke dalam kategori mengenyangkan atau tidak, menguatkan atau tidak. Nah, ini masuk ke dalam kategori jika tidak menguatkan badan, apabila disuntikan melalui otot, maka hukumnya batal. Urat. Rongga urat batal. Tapi apabila urat itu berarti memang ada urat seperti yang di sini saat ini. Yang saya itu tahu, batal. Tapi kalau disuntikannya ke dalam otot tidak batal.
Oke, coba diulangi lagi, Ustaz. Jadi supaya rinciannya jelas. Yang pertama mengatakan batal karena masuknya jarum suntik ke dalam tubuh. Yang kedua mengatakan tidak batal karena tidak masuk ke dalam rongga yang disebut tadi. Oke. Yang ketiga tafsil. Ada perinciannya. Apabila cairan itu memberikan suatu manfaat tubuh jadi kuat, jadi kenyang seperti infus, maka hukumnya batal. Udah jelas batal. Tapi kalau tidak menguatkan, tergantung masuknya di mana. Bila masuknya melalui urat, maka batal. Tapi melalui otot tidak batal. Wallahu a'lam. Jelas berarti ya? Jelas. Fabi. Oke, Ustaz, ini udah rasanya memang sudah banyak yang kita bahas nih untuk sementara ini. Cukup menarik. Masih banyak sebenarnya yang sebenarnya acara seperti ini sambil ngopi enak, Zat. Bisa panjang. Betul. Bisa sampai pagi. Nanti insya Allah disiapin kopi sama insya Allah oleh teman-teman tim menyediakan. Sayangnya kita lagi berpuasa. Iya. Baik. Sajid, mangga ditutup pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah, sahabat saudaraku Jamaah Marhuman dimanapun berada, cukup menarik sekali pembahasan pada acara Kalam Barokah Kajian Islam Berbagi Informasi Karena Allah bersama rekan saya Ustadz Abu Yusuf yang membahas mengenai tentang hal-hal yang makruh dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Insya Allah pada kesempatan lain waktu kita akan terus berbagi informasi, berbagi kajian Islam, berbagi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.